Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Kali ini aku akan membahas tentang parakang. Mungkin bagi kalian, istilah parakang ini tidak begitu familiar ya di telinga karena memang keberadaan urban legend ini hanya ada di sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya menurut literatur yang aku baca dan juga informasi dari kontributor, parakang ini adalah manusia, pria atau wanita yang menganut ilmu hitam. Dia ini bisa mengubah dirinya menjadi tumbuhan, binatang, atau bahkan benda mati sekalipun saat sedang terpergok manusia lain ketika menjalankan aksinya. Jadi parakang ini saat siang dia akan berperilaku seperti manusia pada umumnya, tapi saat malam dia akan berbaring di dalam rumahnya dan melepaskan sukma atau rohnya untuk berburu mangsa di luar rumah. Jadi seperti apa cara dia mencari mangsa dan siapa saja mangsanya? Silakan ikuti penuturanku tentang parakang ini. Tapi sebelumnya silahkan di like dulu, di share dan di subscribe channel ini supaya aku makin semangat bikin konten selanjutnya. Kisah ini dikirimkan oleh seorang kontributor yang kita sebut saja dengan nama Aan, yang merupakan warga asli sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Aan ini tinggal di kampungnya bersama istrinya. Malam itu, saat tengah malam, si Aan ini masih terjaga karena dia memang mempunyai kebiasaan begadang dan susah tidur ya. Jadi sekitar tengah malam itu saat dia berada sendirian di dalam ruang tamu karena si istrinya sudah tidur di dalam kamar, tiba-tiba dia mendengar lantai papan rumah tetangganya berderit. Jadi rumah-rumah di kampung itu adalah tipikal rumah panggung yang ada tangganya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam rumah harus melalui tangga tersebut. Nah, si Aan ini mendengar suara deritan papan yang diinjak di teras rumah itu, dan karena penasaran, si Aan ini mengintip keluar melalui sela-sela dinding rumah yang kebetulan saat itu masih berupa anyaman bambu. Nah, di saat dia mengintip keluar itu, dia melihat tetangganya, seorang laki-laki, sedang berjalan menuruni tangga rumahnya untuk menuju ke area belakang rumah yang masih berupa kebun yang gelap gitu. Jadi Aan ini memperhatikan tetangganya turun dari rumahnya dan dia sangat heran karena sebenarnya kebiasaan di kampung ini mereka dilarang untuk keluar rumah saat tengah malam ya, apalagi sudah tengah malam, karena mereka tahu bahwa di saat-saat seperti itu para parakang ini sedang berkeliaran mencari mangsa. Jadi sebisa mungkin kegiatan seperti buang air besar atau buang air kecil pada saat malam itu dilakukan di dalam rumah. Tapi sepertinya laki-laki ini, mungkin tetangganya Aan ini ya, mungkin kebelet atau bagaimana sehingga dia memilih untuk turun dari rumahnya untuk menuju ke kebun atau ke sungai di dekat rumahnya. Nah, setelah sekian lama mengintai mengintip ya tetangga ini dan tidak kembali-kembali, Aan ini heran karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan rumah si tetangga ini pintunya masih terbuka lebar. Jadi si Aan ini yakin sekali bahwa si tetangga ini belum kembali ke rumahnya. Setelah sekian lama menunggu tetangga itu tidak kembali ke rumah, si Aan ini bingung dan gelisah apa yang harus dia lakukan. Saat itu dia hendak membangunkan istrinya tapi takut mengganggu, dan dia ingin keluar sendiri tapi takut karena itu kan sangat gelap ya keadaan di sekitar situ. Akhirnya dalam kegelisahan dan kecemasan itu, si Aan ini pun tertidur saat menjelang subuh.
Nah, saat pagi tiba, si Aan ini dibangunkan oleh istrinya dan sudah terdengar kerumunan atau keriuhan di sekitar rumahnya. Ternyata para warga itu sudah berkumpul dan bahkan sudah ada polisi yang datang. Mereka menemukan tetangganya Aan ini yang tadi malam turun dari rumahnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan keadaannya sungguh mengenaskan karena organ dalamnya ini keluar melalui anusnya. Jadi menurut penuturan mertua dari Aan ini, si lelaki ini atau tetangga ini merupakan korban dari parakang. Mengapa si korban ini tidak menjerit saat hendak dibunuh oleh parakang meskipun menderita kesakitan? Jadi menurut mertuanya Aang, parakang ini saat bertemu dengan mangsanya, mereka akan para korbannya ini akan seperti lumpuh gitu ya, lumpuh, tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, dan mereka akan dirobek anusnya dengan kuku tajam dari parakang ini sehingga organ-organnya ini keluar dan mereka akan mati dalam keadaan seperti itu. Nah, karena polisi dan warga sekitar sudah tahu atau sudah menduga bahwa ini adalah ulah dari parakang, maka kasus ini tidak dilanjutkan dan ya dianggap sebagai suatu kesialan begitu saja. Seperti yang aku bilang di sebelumnya bahwa parakang ini bisa mengubah wujudnya seperti apapun yang dia mau, termasuk hewan. Jadi kalau dia merubah wujudnya seperti tumbuhan, dia akan seperti tumbuhan yang rusak atau jelek ya. Misalnya seperti pohon pisang, hanya ada 1 atau 2 helai daun, atau seperti misal dia mengubah wujudnya seperti anjing atau kucing, itu tanpa ekor atau lututnya menghadap ke arah depan seperti manusia. Kalau kita kan lihat binatang berkaki 4 biasanya lututnya menghadap ke belakang ya. Tapi parakang ini setiap mengubah wujudnya menjadi hewan itu menjadi keadaan yang tidak sempurna. Jadi masih ada sisa-sisa yang mirip seperti manusia. Misalnya lututnya menghadap ke depan. Nah, seperti itu kisah parakang dan korban dari tetangga si Aan ini. Jadi itu kisah yang pertama. Next, kisah yang kedua. Kejadian kedua tentang parakang ini terjadi di tahun yang sama, yaitu tahun 2016 di sekitar bulan Ramadan. Jadi saat itu Aan ini bersama istrinya pergi mengunjungi iparnya yang tinggal di kampung sebelah. Kebetulan di rumah iparnya itu juga tinggal sepupu dari iparnya tersebut yang kita sebut saja dengan nama Gadis. Gadis ini masih muda, masih berusia sekitar 17 tahun. Jadi saat itu mereka selesai makan sahur bersama. Si gadis ini berniat untuk sholat subuh di masjid. Keluarganya sempat melarang karena dengan berbagai alasan ya, terutama karena di luar masih gelap dan berbahaya bagi dia si gadis ini. Tapi si gadis ini karena keras kepala, dia mengatakan bahwa ini kan bulan Ramadan, setan atau hantu itu diikat, jadi nanti kalau ada apa-apa aku teriak deh, dia bilang seperti itu. Nah, si Aan ini bilang kepada gadis bahwa kalau ada sosok parakang itu bukan hantu atau setan. Dia ini adalah manusia yang menganut ilmu hitam. Jadi dia bisa berkeliaran kapan saja, termasuk di saat bulan Ramadan. Tapi karena si gadis ini keras kepala ya, dia bilang nanti kalau ada apa-apa aku akan berteriak, kalian pasti akan mendengar, toh ke masjid juga nggak begitu jauh. Nah, akhirnya si gadis ini pun tetap pergi ke masjid tersebut. Dan keluarganya si Aan ini bersama iparnya akhirnya melaksanakan sholat subuh berjamaah di dalam rumah tersebut. Nah, setelah selesai sholat subuh, suasana agak terang kan ya. Si Aan ini membuka pintu depan dan betapa terkejutnya dia saat mendapati si gadis ini sudah tergeletak tidak jauh dari rumah itu dalam keadaan bersimbah darah dan organ dalamnya yang sudah berceceran kemana-mana. Maka gemparlah kampung itu dan para warga ini berteriak parakang, dan mereka berlarian ke sana kemari. Mereka menuju ke suatu tempat yang menurut mereka diduga adalah tempat arah
larinya si Parakang tersebut. Tapi ada sesepuh di situ yang bilang bahwa kalau kalian mengejar Parakang ke arah sana, itu sebenarnya hanya bayangannya saja, dan dia itu bergerak ke arah sebaliknya. Jadi mereka pun berbalik haluan ke arah sebaliknya. Saat itu mereka tiba di sebuah seperti ladang atau kebun jagung gitu ya. Di tengah-tengah kebun jagung itu mereka menemukan sebuah alat penyiram tanaman bawang. Dan mereka heran karena siapa yang meletakkan alat ini di sini? Sedangkan ini tidak sedang musim menanam bawang, karena ini sedang musim menanam jagung. Nah, salah satu warga itu bilang, ini pasti Parakang, karena Parakang itu bisa mengubah wujud seperti benda mati sekalipun. Nah, dia dengan marah, dia menebas pegangan dari alat penyiram bawang itu dengan pisau atau goloknya gitu ya, ditebas gitu sampai putus. Dan mereka pun tidak menemukan apa-apa lagi dan mereka kembali ke rumah. Nah, di hari yang sama mereka mendengar kabar bahwa ada salah satu dari warga mereka yang telinganya putus tiba-tiba dan dibawa ke rumah sakit. Nah, saat itu pula warga berkasak-kusuk menuduh bahwa pria yang telinganya putus ini adalah sebenarnya Parakang, karena mereka teringat saat salah satu warga menebas alat penyiram tanaman bawang ini kan ya sampai putus. Itu mungkin saja merupakan wujud dari telinga si penganut Parakang ini yang terputus karena sabetan belati itu. Tapi karena memang tidak bisa dibuktikan ya, tidak bisa menuduh dengan semena-mena, dan kebetulan si pelaku ini sebenarnya juga masih ada hubungan kekerabatan dengan si korban dan keluarga korbannya, sehingga kasus itu tidak diteruskan atau tidak bisa saling menuduh lagi. Nah, itu dia 2 kisah tentang Parakang yang kebetulan dilihat langsung oleh Aan ini di kampungnya di daerah Sulawesi Selatan ini. Nah, sedikit info tentang Parakang ini, sebenarnya seseorang menjadi Parakang ini banyak penyebabnya. Mungkin dia memang menganut ilmu tentang Parakang ini, atau tanpa disadari dia merupakan keturunan dari Parakang yang diturunkan oleh orang tuanya atau leluhurnya terdahulu. Jadi dia menjadi Parakang tanpa dia sadari. Jadi apapun itu, mungkin tidak terlalu banyak info yang aku dapatkan tentang Parakang. Mungkin kalian yang masyarakat Sulawesi Selatan bisa memberiku info lebih atau mempunyai pengalaman tentang Parakang ini. Silakan tinggalkan komentar, nanti pasti akan aku baca. Dan mungkin ada kritik dan saran tentang channel ini, silahkan juga, nanti akan aku perbaiki bila ada yang kurang. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan atau mendengarkan kisah ini hingga selesai. Terima kasih juga kepada Aan yang sudah mengirimkan cerita ini. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita-cerita pengalaman nyata kalian tentang hal-hal yang gaib, mistis, horor yang kalian alami sendiri atau orang-orang yang kalian kenal alami, silakan kirimkan ke DM Instagram, DM Facebook, atau langsung ke WhatsAppku. Bisa diketik, bisa di record voice. Jadi sekian dulu kisah kali ini, semoga bisa menghibur. Jaga kesehatan kalian dan sampai ketemu lagi di kisah seram selanjutnya. Assalamualaikum.